Khatamkan Sahih Bukhari kepada gurunya dalam 10 kali pertemuan. Sekali pertemuan 10 jam. Bener kan? Ya kan? 10 kali pertemuan. Dalam 10 pertemuan berapa? 10 jam. Kira-kira kalau Sahih Bukhari itu ya mungkin 1500 halaman atau 2000 halaman. 2000 halaman atau 1000 lah. Ini berapa ini? 20 halaman. 4 hari. Berapa kali majelis? Tujuh ya. 7 atau 2. Itu 20 halaman. Sekali majelisnya 1 jam. 1 jam seperempat. Itu aja udah setengah mati. Ibnu Hajar membaca Sahih Bukhari kepada gurunya dalam 10 kali pertemuan. Setiap pertemuannya 10 jam. 10 jam itu kalau nggak bisa sampai subuh ya pagi potong sholat zuhur, masa ya kan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 dipotong untuk sholat 1 jam, jam 4, jam 5 jam, habis subuh sampai maghrib. Dan menghatamkan Sahih Bukhari dalam 4 majelis. 4 majelis. 4 majelis itu 2 hari lebih sedikit. 2 hari tambah pagi sampai zuhur. Misalkan kita mulai Senin, Selasa, Rabunya sampai zuhur. Itu kira-kira ya sama 1500 halaman sampai 2000 baca. Jardul Mutawwalat, kitab-kitab yang panjang itu dibaca secara cepat, baca. Karena kitab-kitab yang panjang, Sahih Bukhari atau kayak Fathul Bari misalkan, itu kalau dijadikan buku pelajaran tak berapa tahun ya kan, tebal. Alaika bihadza sabil likai tata'addad ma'arifuka wa tatawassa' madarikuka wa tastakhriju wa tastakhrijal fawaid wal faraid wa tazdada khibratan fil abhathi wal masaili wa ma'rifati tara'iqil musannifin wa istilahihim fiha. Kitab-kitab yang panjang itu kamu hantamkan, baca cepat. Kalau matan ini kamu baca lambat, pelan-pelan, dipahami, dihafal. Kalau nanti sudah mulai tangganya, ya kayak kamu naik motor tuh, pertama ya gigi 1 dulu ya kan, jangan langsung gigi 4 guling. Sekarang nggak pakai gigi ya, langsung aja kasih pelan-pelan karena sekarang udah metik. Tapi yang penting pelan-pelan pertama ini. Mungkin guling di pelan-pelan. Kalau sudah lihai kamu bisa gas. Nah, kitab-kitab besar itu kamu baca cepat, tanpa pakai mulut bisa. Kalau matan itu kamu baca keras, pelan-pelan. Hendaknya ini kamu lakukan supaya pengetahuan kamu semakin banyak, wawasan kamu semakin luas, kamu bisa mengambil pelajaran-pelajaran tambahan, catatan tambahan, pengalaman semakin banyak, pembahasan masalah-masalah, kasus-kasus, persoalan-persoalan semakin banyak yang kamu tahu, dan kamu juga semakin tahu bagaimana gaya para ulama penulis, masing-masing ulama itu
terkadang ya ulama itu saya lihat ada yang mencari kenapa ulama ini sukses. Biasanya orang itu sukses tuh masing-masing punya kunci. Bukan hanya lihat dia pinter dari ilmunya, ya kan? Kamu mungkin sukses gara-gara mau mati nggak jadi, akhirnya tobat jadi orang sukses. Kalau nggak mau mati, mungkin kamu nggak sadar-sadar. Kadang gitu. Tapi para ulama ini kadang berbeda-beda. Kenapa dia itu kok bisa sukses? Imam Bukhari itu menulis Sahih Bukhari kira-kira 15 tahun atau 16 tahun, kira-kira segitu. Disebutkan di sini ada tempat lain. Khataman itu Imam khatamannya Ibnu Hajar 10 kali pertemuan. Dia menulisnya itu setiap kali mau menulis satu hadis itu mandi, sholat 2 rakaat. Kalau sehari menulis 2 atau 3 hadis, berapa kali dia mandi dan sholat? Mungkin karena yang lain. Nah, masing-masing ulama itu ada kuncinya seperti itu terkadang. Nah, kita perhatikan kenapa ulama ini menjadi, mungkin keikhlasan orang tuanya. Imam Bukhari itu mungkin diantara kuncinya, bapaknya itu pernah bilang, setahu saya tidak ada harta yang saya masukkan buat makan anak saya ini harta dari subhat, apalagi haram. Subhat apalagi haram. Itu mungkin diantara kuncinya, anaknya menjadi hebat. Kalau tidak salah Ibnu Mubarak juga gitu. Ibnu Mubarak itu bapaknya pekerja kebun apel kalau nggak salah, ya kan? Kebun apel banyak. Tuannya itu apel atau anggur. Kemudian dia tanya, orang tuannya datang, coba petikkan. Dipetikkanlah sama dia, disuguhkan kepada pemilik kebunnya. Bilang, ini kecut dia. Kamu apa nggak bisa nyarikannya? Saya nggak tahu, selama saya jadi tukang kebun nggak pernah saya tahu rasanya anggur. Saking waroknya, artinya dia nggak mau memungut makan dia selamanya. Anaknya kalau Ibnu Mubarak itu selain kaya raya, dia ahli hadis dan mujahid fisabilillah. Kalau mau ngaji di medan perang, anak mau cari hadis, ikut perang sana ngaji. Kalau mau haji sama dia yang ngongkosin, enak. Kaya, biasanya kaya itu nggak pintar. Ya. Pintar itu melarat biasanya. Karena maka para ulama, kalau kamu mau jadi ulama siap-siap melarat. Kalau kamu mau jadi ulama siap-siap melarat. Kalau kamu mau jadi kaya jangan berpikir jadi ulama. Kadang sebagian ulama mengingatkan karena umumnya begitu. Umumnya begitu. Imam Ghazali itu yatim piatu, dia kecil. Orang tuanya itu kalau lihat pengajian, lihat ulama, kok pinter ya ulama ini, dia menangis karena dia nggak pinter. Dia berdoa, ya Allah kalau saya punya anak jadikan seorang yang alim. Kalau ada ulama dia kelihatan khusyuk, sering bikin orang hatinya menjadi lembut, menangis karena Allah, itu dia jadi menangis. Ya Allah, saya kalau punya anak ingin jadi seperti ini. Tapi dia ditakdirkan anaknya masih kecil, dia meninggal dunia. Dia tinggalkan hartanya, kasihkan saudaranya supaya anak ini uang ini nanti buat biaya dia sekolah. Dia sekolah. Belum sampai dia sekolah hartanya dah habis. Akhirnya Imam Ghazali ini dititipkan di pesantren. Pesantren
bayar nggak bayar kamu makan. Kalau di rumah kamu nggak makan, nggak sekolah. Akhirnya awalnya masuk sekolah itu cari makan. Biar aman kamu makan, taruh di pondok. Di pondok kamu melarat juga makan. Kalau di rumah melarat nggak makan. Akhirnya menjadi sampai Imam Ghazali sendiri sampai dia sadar mau menghafal itu ketika pulang dirampok, sudahlah dirampok, kamu ambil aja semua. Itu catatan saya, itu kembalikan sama saya. Itu catatan saya belajar sama guru saya. Itu rampoknya bilang, apa gunanya ilmu itu kalau ini nggak ada terus kamu nggak tahu. Akhirnya dari nasihatnya perampok ini dia jadi, oh ini bener juga ya, catatan ini jadi andalan saya. Mana-mana masa saya bawa kitab. Akhirnya semua dihafal. Nah, terkadang itu kita kalau membaca kitab itu kita dapat pengalaman-pengalaman orang banyak. Tidak perlu kita coba, atau kita mencoba yang lain yang lebih cepat. Husnul soal, bertanya. Salah satu cara yang baik itu bertanya. Tapi kalau kita kadang kenapa malas bertanya? Karena yang sudah dikasih aja udah malas menampung semua. Ini yang disampaikan aja sudah berat ingatnya, mau tanya lagi. Paling nanya nanti juga lupa, nggak usah nanya. Yang ada aja disyukuri. Kona abil qalil. Iltazim adabal mubahasah min husni soal. Kalau kamu mengkaji, berdiskusi, jagalah adab. Bertanya yang baik, bertanya dengan cara yang baik. Jangan dengan bahasa ngetes, jangan bahasa merendahkan. Fal istima, mendengar. Jangan waktu dijelaskan tidak dengar, tahu-tahu tanya. Tadi udah dijelaskan ngalor gitu sampai berbusa Ustaz mengajar. Terus mau ditutup, kamu bangun, tanya Ustaz. Baru bangun tidur dan nanya. Tadi kemana aja? Tidur. Fasihatul fahmi lil jawab. Fasihatul fahmi fal istima, pertama mendengarkan yang baik, kemudian memahami jawaban. Wa iyyaka, jangan selalu salah paham. Jangan selalu salah paham. Wa iyyaka idza hasalal jawab antakul, jangan kalau sudah dijelaskan, jangan sekali-kali kamu katakan syekh kepada gurumu, lakinna syekh fulan qala li kadza, tapi si ustaz itu bilang gini. Itu ngadu ustaz. Au qala kadza. Li alla tadriba ahlal ilmi bi ba'dhum bi ba'din, supaya kamu tidak membenturkan satu ulama dengan ulama yang lain. Yang perlu diperhatikan di dalam menyampaikan perbedaan pendapat itu jangan sampai justru menimbulkan pembenturan terhadap satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi yang perlu diadu itu adalah hujahnya. Sebagai penuntut ilmu, kamu cermati itu alasannya. Jangan lupa, tidak fokus terhadap alasannya. Yang penting ulamanya sama-sama berbeda pendapat, kemudian bertengkar. Ulama itu terkadang bertengkar, jangan heran. Meskipun pertengkaran itu dosa besar, tapi itu terkadang pada wakilnya itu terjadi. Dan kalau ulama bertengkar, jangan terus kemudian ulama itu dosa besar. Karena bertengkar itu ada urusan yang tidak bisa sahabat aja kadang bertengkar, ya kan? Tapi kamu jangan ikut-ikutan. Makanya ulama satu dengan ulama lain ini ahli bid'ah. Kalau ulama lain membid'ahkan orang lain, sesama ulama itu terkadang ucapan itu tidak berlaku. Imam Adzhabi diantaranya mengatakan, dan ulama yang lain mengatakan, kalamul akron yutwa wa la yurwa, la yubau bihi yutwa wa la yurwa.
orang yang selevel kalau sama-sama mencela itu tidak sah. Dicontohkan seperti Imam Malik, dia ada masalah dengan Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b ditanya, gimana pendapatmu Imam Malik tidak menerima hadis al-bayyi'ani bil khiyar? Wah, dia harus disuruh tobat. Kalau nggak tobat, potong lehernya. Imam Malik juga. Padahal Imam Ahmad mengatakan Ibnu Abi Dhi'b ini orangnya lebih warok dan lebih berani dalam kebenaran daripada Imam Malik. Imam Malik mungkin menurut Ibnu Abi Dhi'b agak basa-basi terhadap penguasa. Harun ar-Rasyid, dia tegas, penguasa ada penguasa. Ini kalau sudah kelihatan dua ulama yang selevel, kalau bertengkar maka perkataan si A tidak boleh tidak berlaku. Sama-sama bertengkar. Kalau orang bertengkar, pembicaraannya udah seringkali di luar kaidah. Makanya Imam Ali ketika ditanya, Imam Ali itu bertengkar dengan orang yang sama Rasulullah sudah dijamin masuk surga juga. Ali itu juga dijamin masuk surga, tapi berperang, berkelahi, bukan hanya ngecek-ngecekan. Atadzunnu anna Talhata wa Zubair min ahlin nar. Hai Imam Ali, apakah menurutmu Talha dan Zubair itu penduduk neraka? Dia itu asra mubasarin bil jannah, kan? Ini bertengkar. Ali juga sama. Beliau mengatakan kita fokus kepada apa materi kebenaran. Na'riful haqqa la na'riful haqqa birrijal. Kalau kamu sedang membahas kajian itu, terkadang lupakan orangnya. Orang itu terkadang melakukan kesalahan, itu punya udzur di sisi Allah karena dia pengetahuannya ya sebatas itu. Informasi yang masuk data, kemudian dia terjadi kesalahan. Dia mungkin di dunia salah, di akhirat mendapat pahala 1. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai kesungguhan untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga sama-sama masuk surga meskipun dunia bertengkar. Itu kalau orang-orang baik ya, kamu jangan terus bertengkar ini sama-sama masuk surga. Al-qatil wal maqtul finnar. Itu takut itu aja kamu ya. Al-qatil wal maqtul finnar. Kalau bertengkar itu yang mukul maupun dipukul itu masuk neraka. Itu yang harus kamu waspadai. Nah, saya ada dalilnya. Saya pukul dia ada dalilnya. Surah al-Qadhaliman au madruman. Li'alla tadriba ahlal ilmi ba'dhum bi ba'din. Fahdhar hadza, hati-hati ini. Wa in kana la budda fakun wadihan fi soal. Kalau memang ini harus kamu lakukan maka perjelas pertanyaanmu. Qul in qala qail, kalau ada yang berpendapat seperti ini. Au ma ra'yuka fil fatwa kadza, atau pendapat ustaz terhadap fatwa yang begini. Wala tusammi ahadan, jangan sebut nama seorang pun. Al munadzaratu bila mumarat, diskusi jangan debat. Kalau kamu biasakan diskusi itu untuk supaya jeli. Ternyata satu alasan ditinjau satu sisi, dari sisi yang lain, dari sisi yang lain, dari sisi yang lain. Kalau dengan diskusi itu semakin kuat apa alasan dalam kamu. Tapi jangan debat. Debat itu cari menangnya, mempertahankan gengsi. Yang dipertahankan bukan kebenaran, gengsi. Innal munadzarata fil haqqi nikmatun
lima fiha min idharil haqqi 'alal batil war rajih 'alal marjuh. Diskusi itu suatu kenikmatan di dalamnya, karena dengan diskusi itu dapat nampak mana yang benar, mana yang salah, mana yang pendapat yang kuat, mana yang lemah. Mabniyatun 'alal munasahati wal hilmi wa nasril ilmi. Diskusi yang dibangun di atas saling menasehati dengan santun, dengan semangat untuk menyebar ilmu, merata menyebarkan ilmu. Wa iyyaka wal mumarat fa hiya nikmatun, jangan berdebat. Fa hiya nikmatun, debat itu bencana, siksaan. Kamu akan menjadi nggak tenang debat. Mungkin awalnya diskusi orang, tapi perlu orang itu dilatih diskusi untuk menjaga gengsi ya. Kalau nggak pernah diskusi, orang sedikit berbeda pendapat terpancing emosinya. Tetap dijaga walaupun adu hujah itu terkadang pelik dan tajam, harus tetap menjaga kestabilan hati agar tetap tawadhu terhadap kebenaran. Tahajjujun wa tahajjujun itu tambah titik ya. Wa tahajjujun wa riyaun wa laghatun wa kibriyaun wa mughalabatun wa ikhtiyalun. Diganti roknya ya. Dapat enggak? Wa ikhtiyalun wa sahnaun wa mujaratun lis-sufaha. Fahdharha wahdar fa'ilaha wa'arid taslam. Berdebat itu bencana, cari-cari alasan, bulat-bulat, nggak akan pernah ketemu kalau orang bukan mau cari. Pokoknya cari menangan, itu ada aja jalan kamu untuk menghindari kalah. Riya, lagot itu hanya ribut, fokus pada ribut, nggak jelas, belum dijawab, dia belum dengar apa, nggak jelas apa yang menjadi jawabannya, belum dibaca jawabannya sudah dibantah, makanya sering salah paham. Kesombongan dan saling mengalahkan, ikhtiar, sok menunjukkan bahwa kamu kelihatan pandai. Wasahna, sahna menimbulkan kedengkian, dendam, permusuhan. Kalah satu debat, ketika kalah nanti dia nggak terima, awas nanti suatu saat itu ada menimbulkan pulang debat, akhirnya nggak bisa tidur, apalagi yang suka main FB debat, malam nggak bisa tidur. Kalau udah debat hilang ngantuknya. Wa mujaratun lisufaha, ya mendebat bagi orang-orang yang bodoh. Fahdharha, hati-hati. Wahdar fa'ilaha wa a'rid taslam, hati-hati, hindari perdebatan. Kalau kira-kira kamu diskusi walaupun itu benar, walaupun itu awalnya benar, tapi kamu tidak bisa menjaga gengsi, lebih baik kamu hentikan. Kamu latih lagi supaya gengsi itu enggak ikut-ikutan ketika diskusi. Jadi kemampuan orang berbeda-beda dalam hal ini. Karena kalau nggak dibahas nanti nggak jelas siapa yang salah, mana pendapat yang benar. Tapi kalau ini diteruskan, orang akan saling bermusuhan. Makanya membiasakan diri agar tetap menjaga perasaan.
Dan orang yang biasa seperti itu hati-hati, jauhi, tinggalkan orang yang seperti itu, nanti kamu ketularan. Kamu kalau kelihatan orang kok sombong banget gitu, lama-lama kamu juga ingin melawan. Akhirnya jadi sama-sama bodohnya. Kelihatan bodoh. Ada saat saya itu kalau debat, ada yang tenang, dimaki-maki, tenang aja. Kalau nggak waktunya bicara, nggak bicara. Orang kalau curang, setelah maki-maki, sebelum dijawab dia pergi. Saat saya itu bilang, kalau setelah orangnya pergi, tinggal orang yang lain bisa kalau mau dia membantah, dia mau menjelaskan pendapatnya. Orang-orang ini ada di sini, tapi beliau mengatakan saya tidak akan menjawab, orangnya sudah nggak ada. Meskipun mungkin secara hujah kalah atau kelihatan kalah, tapi secara adab yang lebih menang. Tidak penting, tidak terlalu penting ada orang itu kelihatan benar, tapi sudah kehilangan iman, kehilangan adab. Mudzakaratul ilmi, mengulang pelajaran. Alaika biha fahiya fi mawatini tafawuqil al-mutala'ah. Hendaknya kamu mengulang-ulang pelajaran. Fi mawatina tafawuqul mutala'ah. Pada tema-tema bab-bab yang tidak cukup hanya untuk ditelaah, baca. Kita baca ya kan, di awal itu kadang kalau kita belajar dari matan, nanti akan diulangi lagi dalam penjelasan pada poin-poin misalnya. Ada hal-hal rincian baru yang perlu kajian ulang, yang baru, yang cenderung, yang rawan untuk lupa itu diulangi lagi. Wa tusahhil makadzab hadzihna wa tuqawwi dzakirah. Pada tema-tema yang dapat menajamkan pikiran, menguatkan hafalan, wal tizamil insaf. Fahiya mawatin, saya ulang, alaika biha fahiya fi mawatina tafukul mutawa'ah al-mutala'ah wa tusakhil. Hendaknya kamu melakukan murojaah, mengulang pelajaran pada keadaan-keadaan tertentu. Mudzakarah ini lebih bermanfaat daripada sekedar mutala'ah. Dan murojaah ini terkadang dapat menajamkan pikiran. Jadi kamu lebih cerdas. Kamu kalau bodoh itu terkadang gara-gara jarang dipakai akalnya, jarang mikir. Waktunya mikir tidur, waktunya tidur ya tidur, waktunya mikir tidur juga. Bukan kamu diberikan kebodohan sama Allah, tapi tidak gerak. Kamu asah punya. Maka penting, apakah pelajaran itu kamu hafal itu kadang penting. Hanya sekedar untuk mengasah aja, ini kalian tumpul nanti. Lama-lama pikun sebelum umur seharusnya kamu pikun. Akal ini kamu asah. Seperti fisik ini. Fisik ini kalau kamu setiap hari push up 10 kali, jogging gitu, mungkin kamu sudah tua masih tetap kuat. Tapi kalau tidak tidur aja itu belum tua, mungkin sudah sakit-sakitan. Otak juga gitu. Ya, bangun tidur, gunakanlah untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin yasma'un. Ya kan? Rasulullah biasa bangun kalau malam baca ayat itu, melihat ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin yasma'un. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka kalaupun nggak disuruh menghafal sama ustadzmu, kalau kamu ada waktu luang kamu hafal aja. Nanti lupa ya, biarkan lupa nggak apa-apa. Yang penting biar otak kamu ini seperti olahraga kan. Olahraga. Kalau kamu pagi ada waktu luang ya lari di tempat, itu bermanfaat. Daripada masih sekolah, masih belum sudah mandi, sudah siap, tidur lagi. Andalan utama tidur. Di kamar tidur lagi, di kelas tidur lagi. Nunggu sholat tidur lagi. Udah salam itu nunggu imamnya pergi tidur lagi. Jangan sampai sholat tidur ya. Kalau bisa jangan pagi, kalau sudah gini, kalau memang nggak perlu tidur ya jogging. Angkat barbel. Kalau pas pelajaran biasakan untuk mikir. Bukan hanya sekedar apa-apa, untuk mengasah otak kamu biar gak beku. Kayak dipijetin, nanti aliran-aliran darah itu lancar. Waltizamul insaf wal mulatafah mubta'idan anil haif wasyagab, dengan tetap menjaga keseimbangan, rileks, tidak harus selalu tegang. Jalan. Kadang kalau menjaga adab ya kamu baca sambil duduk, lagu syukur menghadap kiblat dan seterusnya. Tapi membaca Al-Quran itu boleh sambil tiduran, ya kan? Tiduran itu juga boleh, dengan tetap menjaga wudhu. Atau kalau nggak pakai mushaf murojaah, itu utamanya murojaah itu ya duduk di masjid menghadap kiblat, ya kan? Tapi kadang kalau perlu kita rileks ya sambil tiduran selonjor nggak apa-apa, asal nggak waktu tahfidz ya. Tapi jangan selonjor terus tiduran. Nah, kalau waktu-waktu kosong itu murojaah sambil tiduran nggak apa-apa. Sekedar untuk meluruskan tulang-tulang. Tidak berlebihan, tidak zalim, tidak berat sebelah. Ketika kamu semangat, itu harus kamu perhatikan juga bagaimana tetap menjaga kesehatan, menjaga keistiqomahan. Kalau kita semangat tidak kontrol, nanti kemudian sakit atau nanti kemudian futur. Futur itu terkadang susah obatnya. Semangatnya sehari semalam, futurnya seminggu. Syukur kalau sembuh. Kalau enggak bablas sampai liburan. Wa kun ala hadarin, hati-hati fa innaha taksifu awara man la yasduq. Hati-hati, karena terkadang dengan murojaah itu orang yang tidak tulus akan jadi malah kelihatan. Murojaah itu ya sebaiknya sama kawan, tidak sendiri. Murojaah. Makanya ini disebutkan agar mungkin saling melengkapi. Makanya disebutkan agar tetap menjaga kelembutan, rileks, tidak tidak berbuat zalim, kemudian tidak gaduh, dengarkan, kamu ucapkan dengan jelas, menjaga keinsafan, adil, objektif.
Karena kalau di sini disebutkan wakun ala hadarin, waspada, karena kalau itu tidak, orang yang tidak tulus untuk murojaah itu terkadang justru kelihatan cacatnya. Tadinya waktu diam itu nggak kelihatan orangnya itu sombong, tapi setelah ngomong dijak diskusi kelihatan ternyata orang ini gampang marah, gampang tersinggung, pendendam. Kalau nggak tulus, maka terkadang justru membongkar borok. Tapi perlu dilatih, pelan-pelan. Kita ini ada penyakit semua, ya kan? Terus diobati. Wa amma ma'aqasirin fil ilmi barididz dzihni fahiya da'un wa munafaratun. Mengulangi pelajaran dengan orang yang malas, orang yang ilmunya juga malas mencari ilmu, ilmunya sedikit, akalnya beku, fahiya-daun wa munafar, itu penyakit beku. Ada permisalan orang bodoh kelihatan tulus, kalau disuguhi satu piring jajanan, habiskan ya, dihabiskan sak kulit-kulitnya, sakit katanya suruh habiskan itu kalimatnya apa ya? Kalimatnya perintah. Kalimat perintah itu harus kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Beda orang kalau suruh nyapu itu berarti kewajiban. Kalau kamu tamu suruh makan itu berarti dikasih, dipersilahkan. Kamu nggak makan juga nggak apa-apa gitu. Kalau ada kulitnya jangan kamu makan kulitnya, ya. Itu orang yang bebal, dia fokus. Ada juga yang membuat anekdot. Kalau ke masjid ditulis yang punya HP matikan, orang yang punya HP dimatiin sama dia. Padahal maksudnya kalau kamu punya HP-nya itu kamu matikan. Loh ini kan matikan, yang punya HP suruh matiin yang punya HP, bukan yang punya HP dimatiin, HP-nya dimatikan. Meskipun itu apa namanya anekdot ya, tapi itu terkadang terjadi pada persoalan-persoalan ilmiah, persoalan-persoalan fikih. Wa mudzakaratu kama nafsika amrun la yasuhu antang fakka anhu. Kalau mudzakarah sendiri itu memang sudah tidak boleh kamu lepas. Kamu memang sudah harus menjadi kebiasaan. Maksudnya yang tadi adalah mudzakarah dengan teman. Enggak lazim ya, masa ngajak teman, ngajak belajar. Hah? Kalau ngajak main, nah kalau masih kok kayaknya wagu, nggak biasa ya. Dibiasakan, jangan ngajak kabur doang, ya kan? Kalau ngajak kabur itu patut kayaknya kalau sama teman. Tapi kalau ngajak belajar kayaknya nggak patut. Kenapa? Karena nggak biasa, ya. Ngajak makan, ngajak ngobrol, ajalah, ayo kita ulangi pelajaran, bisa nggak? Nanti coba dikasih checking hari ini yang bisa mengucapkan sama kawannya, ayo kita ngulangi pelajaran, simak-simaan, ada nggak yang bisa untuk siap dicek selain yang dijadwalkan tentunya, atau pas liburan. Waqad qila ihya'ul ilmi mudzakaratun, menghidupkan ilmu itu dengan cara mengulangi pelajaran. Talibul ilmi ya'ishu bainal kitab was sunnati wa ulumihima. Orang yang menuntut ilmu itu hidup antara Al-Qur'an dan sunnah dan ilmu-ilmu yang menjadi penguatnya, turunan-turunannya.
Fahuma lahu kal janahaini litairi. Al-Qur'an dan Sunnah itu seperti dua sayap bagi burung yang mau terbang. Fahdar antakuna mahidul janah. Maka jangan sampai kalau kamu mau terbang, jangan sampai memiliki sayap yang lemah. Kamu nggak bisa terbang. Kayak ayam punya sayap tapi nggak bisa terbang, berat badannya. Maka perkuatlah sayap kamu, kanan dan kiri. Kanan doang juga nggak bisa terbang. Istiqmalu adawati kulli fannin, menyempurnakan, melengkapi semua perangkat di bidang ilmu, bidang ilmunya. Karena ada ilmu alat, ada alat-alatnya. Kamu harus belajar nahwu, shorof, ada usul fikih, ada ilmu hadis, perangkat. Kamu kalau mau baca Al-Quran kemudian mau menyimpulkan hukum dari Al-Quran tanpa mempelajari alat-alatnya, kemungkinan kamu tersesat, kemungkinan untuk tersesat besar. Pelajarilah ilmu-ilmu alatnya. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengikutinya, membacanya dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar membaca saja, mengkaji saja, tapi mengkaji dengan sebenar-benarnya, memenuhi haknya, bukan hanya sekedar, tapi lebih dalam dari itu. Dalat hadhil ayat ala anna talib la yatruku ilman hatta yutqinahu. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang ingin menuntut ilmu itu hendaknya tidak meninggalkan, berpindah dari satu ilmu ke ilmu yang lain kecuali dia sudah menekuninya, sudah menguasainya. Wa yastakmila adawatahu, dan menyempurnakan adawati, perangkat-perangkatnya. Fafil fikhi bainal fikhi wa usulihi. Dalam masalah fikih dia mempelajari fikih dan usul fikih. Fafil hadithi baina ilmai riwayah wa dirayah. Dalam hadis ada ilmu riwayah, ilmu dirayah, wa hakadha, dan seterusnya. Yang keenam, sadisan at-tahalli bil amal. Seorang yang menuntut ilmu harus menghiasi diri dengan amal. Karena sebenarnya ilmu itu kita pelajari, kita cari untuk meningkatkan kualitas amal, bukan memperbanyak. Mungkin banyaknya mungkin tidak nambah, tapi tetap kualitasnya berbeda. Orang yang bodoh, orang yang nggak banyak mengenal tentang Allah, kebesaran Allah, ayat-ayat tentang Allah, dia sholatnya sama dengan orang yang, tapi kualitasnya berbeda, kekhusyuannya berbeda. Terkadang kualitas yang berbeda itu ada sikap-sikap yang muncul yang berbeda. Misalkan lebih khusyuk, bisa menangis, atau yang lain. Orang yang banyak ilmunya, takut kepada Allah, saking takutnya mungkin dia lupa berapa rakaat. Tapi kalau orang yang minim ilmunya, dia lupa berapa rakaat karena mikir yang enggak. Sama-sama lupanya berat, timbangannya berbeda. Min alamatil ilmin nafi, di antara ilmu yang itu memberikan manfaat, tanda-tandanya adalah al-amal bihi, melaksanakan konsekuensinya. Karahiyatut tazkiyati wal madhi wa takabburi 'alal khalqi. Tidak suka dipuji dan tidak suka sombong atas orang lain, terhadap orang lain. Dipuji itu orang dianggap sebagai orang baik, dan itu seringkali menipu. Kita menjadi senang padahal itu terkadang basa-basi atau terkadang hanya sekedar memalingkan kita terhadap ketertarikan kita kepada Allah Subhanahu. Tapi terkadang pujian itu kalau menjadi yang hakiki terkadang itu diperlukan. Seperti pujian Nabi. Kita kalau dipuji oleh Nabi pada masa hidupnya misalkan, itu tentunya semua kita ingin.
mendapatkannya, ya kan? Atau pujian dari orang-orang yang beriman yang harapan kita akan mendapatkan syafaat pada orang-orang yang kemungkinan Allah berikan hak syafaat. Misalkan orang-orang yang kelihatannya soleh, dekat dengan Allah, itu kita suka dipuji oleh mereka, misalnya berusaha untuk mendapatkan pujian dari mereka dengan harapan suatu saat kalau dia memiliki hak untuk memberikan syafaat atau yang lain kita bisa mendapatkan. Mara'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallah. Apa yang dia pandang baik sebagai oleh orang Islam itu dia juga baik. Tapi bukan fokus pada pujiannya saja, tapi fokuslah kepada apa benar-benar kamu memiliki peningkatan kualitas. Takasuru tawadu'ika kullama zadatta ilman. Kamu semakin merendahkan diri setiap kali kamu bertambah ilmu. Orang yang bertambah ilmu kemungkinan untuk semakin sombong besar. Oleh karena itu untuk menyeimbangi itu selalu kamu bertambah ilmu, selalu kamu perhatikan tambah tawadu atau tidak. Al-harabu min hubbi taraqusi wa syuhrati wa dunya. Menghindarkan diri dari kecintaan, keinginan untuk menjadi pemimpin, keinginan untuk terkenal, dan keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi, kesenangan dunia. Hajru da'wal ilm, menghindari klaim berilmu. Saya tahu, saya pinter. Isa'atu dzanni bin nafsi, selalu suudzon pada diri sendiri. Maksudnya sebenarnya suudzon ini lebih kepada kita, kalau kepada diri itu kan seringnya husnudzon. Tapi kalau suudzon itu berlebihan juga nggak boleh. Tapi maksudnya adalah supaya kita teliti kalau kita melihat kekurangan diri kita itu. Wa ihsanihi bin nasi tanazzuhan anil wuqu' bihim, dan memperbaiki husnudzon kepada orang. Husnudzon kalau sama orang lain dia berbuat salah, mungkin punya ada uzur, supaya kita menghindarkan diri tidak menyakiti mereka. Dengan begitu kita dapat menghindarkan diri agar tidak menyakiti mereka. Zakat al-ilmi, zakatnya ilmu. Ilmu itu ada zakatnya. Addi az-zakat al-ilmi, tunaikan, bayarkan zakatnya ilmu. Shadi'an bil haqqi, ammaran bil ma'rufi, nahaan 'anil munkar. Zakatnya ilmu itu apa? Yaitu dengan menyampaikannya secara lugas, jelas, kebenaran. Ammaran bil ma'ruf, suka untuk menganjurkan, mengajak orang lain membuat program kebaikan. Nahaan 'anil munkar, suka mencegah orang lain, diri dan orang lain dari kemungkaran, membuat program yang dapat meminimalisir kemungkaran atau menghentikan kemungkaran. Muwazinan bainal masalih wal madar, dengan tetap mempertimbangkan maslahat dan madarat. Terkadang kemungkaran kalau kita hentikan dengan cara yang tidak pas, justru kemungkaran akan semakin besar. Seperti menyiram api dengan bensin, itu pasti akan tambah besar meskipun niat kamu untuk mematikannya. Ada kemungkaran, kamu ingin menghentikan, pakai cara yang baik. Kalau bagaimana cara itu kamu pertimbangkan, kemungkinan besar dapat menghentikan atau meminimalisir terhadap kemungkaran. Kalau kamu cegah, kamu lakukan usaha tapi kemungkinan tidak berubah atau bahkan lebih parah, maka tidak disyariatkan kamu untuk melakukan pencegahan. Nashiron lil ilmi wa hubbin naf'i wa badlil jahi wa syafa'ati lil muslimin wa fi nawaibil haq wal ma'ruf, menyebarkan ilmu, suka menebarkan manfaat, mengerahkan, menggunakan kedudukan untuk memberikan syafaat, memberikan rekomendasi agar bantuan
kepada orang-orang yang Islam binawaibil haq wal ma'ruf, dalam memperoleh hak-hak mereka yang baik, wali syarafil ilmi fa innahu yazidu li kasratil infaq, karena ilmu itu wali syarafil, karena kemuliaan di antara kemuliaan ilmu, mulianya ilmu itu semakin diberikan maka semakin tambah banyak. Kalau harta diberikan akan berkurang, ilmu dibagikan akan tambah banyak. Wayang kusumal isfaq, tapi kalau disimpan dia akan berkurang, lama-lama hilang. Wa afatuhul kitman, bencana ilmu itu kalau disembunyikan. Wala tahmilu kada'wa fasadiz zaman wa ghalabatil fusaq wa dha'fi ifadatin nasihah an wajibil ada'i wal bala. Jangan sampai beralasan tidak mau menjalankan, tidak mau menyebarkan ilmu dengan alasan zaman dah rusak. Banyak orang fasik, banyak orang rusak, kalah kita. Kalah sama YouTube. Kalau dulu TV, sekarang kalah TV sama YouTube. Ya kan? Orang fasik ngomong berani, gak karu-karuan, gak malu dia. Ya kan? Dia mempromosikan kemaksiatan, tidak malu, sepenuh hati dia, tidak takut terhadap resiko. Adapun yang menyebarkan kebenaran minder. Wa fi ifadatin nasiha, dan jangan juga beralasan karena didengar ya. Kalau saya menyampaikan kebenaran tuh, orang kalau pengajian tidur, tapi kalau nonton, apalagi yang bau-bau maksiat, nggak usah diumumkan, juga ada nyari sendiri. Hal itu memperkecil semangat orang yang kecil hati, nggak pede mau mempromosikan ilmu. Fa inna dzalika mimma yufrihul fusaq, karena ketika dia semakin nggak pede karena melihat kondisi seperti itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang mempromosikan kefasikannya itu senang dia. Itu kan tidak kecil hati ustadznya. Kita lebih leluasa. Liyutima lahumul khuruj anil fadilah wa rafi liwa'id radilah. Mereka semakin leluasa, semakin merasa pede untuk melakukan kefasikan dan keluar dari norma-norma kepatutan dan mengangkat bendera kerusakan, kehinaan. Izzatul ulama, wibawa para ulama, harga diri, kehormatan para ulama. Sunil ilma wa'adzimhu wahmi janaba izzihi wa syarafihi. Jagalah ilmu, agungkanlah ilmu. Makanya terkadang ulama itu nggak mau kalau mengajarkan orang, kayaknya nggak menghormati ilmu. Satu sisi gitu, karena nanti ilmu itu paling kalau paham kamu nggak menghormati, bisa ya. Sanad juga bisa dapat sambil tidur juga ya kan. Jadi kadang ulama nggak mau gitu, akhirnya ketat. Tapi kalau semakin diketati semakin nggak laku ilmu itu. Makanya di sini
Kalau kamu ingin mendapatkan manfaat yang banyak, di antara yang harus tumbuhkan adalah menjaga kehormatan ilmu. Jangan sampai kamu meremehkan. Wahmi jamna ba'izzihi wa syarafihi. Kamu jaga kehormatannya. Jangan sampai ada yang mencibir, meremehkan. Meskipun kamu bodoh, gak pinter-pinter, gak apa-apa, kamu hormati ilmu. Kamu lindungi dari cibiran orang-orang yang tidak menghormati ilmu. Dengan begitu kamu bisa berharap pada Allah mendapatkan kemuliaan ilmu. Fa bi qadri ma tabdhuluhu fi hada yakunul kasbu minhu wa minal amali bihi. Semakin banyak usaha kamu untuk itu, kamu akan semakin mendapatkan semakin banyak apa yang kamu dapatkan, baik ilmu maupun amalan. Wa bi qadri ma tahduruhu fa yakunul fawtu. Semakin kamu meremehkannya, menerlantarkannya, kehormatan ilmu itu semakin kamu tidak dapat ilmu. Falatas abihi ila ahli dunia. Jangan kamu menawar-nawarkan ilmu itu kepada orang yang mencari kepentingan dunia. Akhirnya tuh kan ilmu aja, kalau saya dapat uang kalah ilmu yang mau, ya kan? Saya kalau kaya itu bisa dudukkan dokter-dokter, kiai haji yang banyak. Kalau dia tanpa orang kaya, gimana dia cari proposal ke sana kemari? Kalau orang yang kaya, dia didatangi, dia bangun fasilitas yang megah, orang-orang yang berilmu pasti datang. Akhirnya rendah ilmu, kalah ternyata ilmu dengan uang. Wala taqif bihi ala atam. Jangan kamu berdiri di depan pintu orang-orang yang mengagumkan dunia, bawa proposal. Wala tabdzulhu ila ghairi ahlihi. Jangan kamu berikan kepada orang yang tidak menghormatinya. Wa in azuma qadruhu, meskipun dia pangkatnya tinggi, pejabat. Wa iyyaka ayyam tatika as-sufaha. Jangan sampai kalau kamu berilmu diperalat jadi alat bagi orang-orang dungu, karena gara-gara dia punya uang, kamu dipromosikan untuk pasang iklan di situ, ya kan? Kamu isi pengajian, saya kasih iklan dikit. Dia nggak peduli apa yang kamu isikan, nanti dia titip itu iklan. Jangan sampai kamu jadi peralat orang-orang bodoh. Wa yataman dalubika al-kubara, hanya dijadikan lap, jadi sapu tangan untuk buang ingus orang-orang sombong, orang-orang pejabat. Ya salah, kamu carikan alasan. Kamu kan tahu ilmunya ya kan, orang salah itu gimana kira-kira biar dia dapat benar. Fatulainu fi fatwa au qada au bahsin au khitab. Kalau kamu menghadapi mereka, kamu menjadi lembut. Fatwanya jadi disamar-samarkan dia salah, tapi ya mungkin benar. Jadi nggak tegas. Kemudian ngomongnya jadi kalem. Kalau sama orang miskin jadi kelihatan berwibawa, ngomongnya keras. Kamu hormati saya, nah saya ini orang berilmu. Tapi kalau orangnya yang belajar itu bawa duit, bawa donasi, jadi ngomongnya takut salah, nanti donasinya nggak jadi cair. Wa in arata syawahid ala dzalika fa 'alaika bi qira'ati tarajim wasyar. Kalau kamu ingin bukti yang menguatkan hal itu, kamu bisa baca banyak tentang sejarah para ulama tentang itu. Wahfad qasidat al-Qadi al-Jurjani fi dzalika, hafalkan qasidah al-Jurjani dalam hal itu. Sering qasidah itu di antara disebutkan di situ, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau adzamuhu fin nusufi la azuma.
biasanya sering di para ulama kadang menjadikan itu murid-murid itu suruh menghafal, enggak panjang. Suatu saat kamu hafalkan. Di antaranya disebutkan di situ, seandainya orang yang berilmu itu menjaga kemuliaan ilmu, pasti ilmu itu akan menjaga dirinya dari kehinaan. Kalau dia mau mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu di dalam hatinya itu memuliakan ilmu, pasti dia akan ikut mulia. Siyanatul ilmi in balagta mansaban fa'lam, tetap menjaga ilmu, menjaga agar tetap terlindungi ilmu itu. In balagta mansaban, kalau kamu sudah berilmu kemudian dengan ilmu itu kamu diberikan kedudukan sesuai dengan ilmu kamu, fa'lam anna ma wasalta ilaihi bifadlillahi thumma bisababi ilmika, ketahuilah bahwa kedudukan yang kamu, posisi yang kamu dapatkan itu semata-mata karena karunia Allah dan karena ilmumu. Maka kamu jaga itu karunia Allah, kamu jaga itu ilmumu. Jangan fokus menjaga kedudukan dan posisi, tapi jagalah yang menjadi karunia Allah dan ilmu yang menjadikan kamu menempati posisi itu. Balagta min wilayatin fit ta'limi awil futya, kamu menjadi posisi baik itu menjadi pengajar atau menjadi dipercaya untuk berfatwa. Fala taj'al asasa hifdzal mansab, jangan yang fokus kamu adalah menjaga posisi sehingga fatwa dan pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena apa? Menjaga posisi supaya nggak hilang. Akhirnya ilmunya yang dikalahkan, fatwanya yang dikalahkan. Fala taj'al asasa hifdzal mansab fatatwi lisanaka min qaulil haq, sehingga kamu lipat lidahmu, nggak bisa ngomong yang benar. Wala yahmiluka hubbul wilayati 'alal mujarrad, jangan kamu kesenangan kamu terhadap posisi kedudukan itu menjadikan kamu melakukan banyak penyesuaian, mengorbankan ilmu, mengorbankan kebenaran. Fahafidh ala qimatika bihifdzi dinika wa ilmika, maka jagalah harga dirimu dengan cara menjaga iman kamu, menjaga ilmu kamu, menjaga wa syarafi nafsika, kehormatan kamu, bihikmatin wa dirayatin wa husni siyasatin, dengan cara yang bijak, cara yang baik, meskipun tidak mesti harus kasar, tapi menjaga ilmu dengan cara yang baik, menjaga kemuliaan. Al-mudaratu lal mudahana, terkadang kita itu harus mudaroh itu, meskipun itu sebuah keburukan, itu caranya dengan bisa kita merubahnya dengan cara lembut, ya kan? Siapa yang datang ke masjid gak terlambat nanti akan dikasih 10.000 uang. Bagus lah ya, daripada suruh push up, enak mana? Terlambat suruh push up atau datang terlambat dapat 10.000. Nah, cuman karena nggak ada yang punya 10.000 habis dekor, ya kan? Push up aja. Kalau kamu mungkin bilang nggak terlambat dapat 10.000, syukur kalau 100.000. Kalau bisa nyetak sendiri. Nah, kadang itu keburukan itu kamu melanggar, kadang mungkin ustadzmu ada yang dilos-los, jangan langgar lagi ya. Itu bukan mudahana, cara yang lembut untuk memperbaiki dengan cara yang kadang berlemah lembut itu karena punya kepentingan, mengorbankan kebenaran, kemudian ya itu tadi orang kadang menjaga kedudukannya atau ingin mendapatkan donasi yang banyak, kemudian mengorbankan kebenaran dan ilmunya. Itu yang salah. Tapi kita nggak apa-apa berbuat baik kepada orang kaya, pejabat, ya kan, sekedar untuk mengarahkan supaya dia tidak menggunakan kelebihannya untuk sesuatu yang merusak. Orang yang fasik banyak melakukan kesalahan,
Banyak maksiat kita ingatkan dengan lemah lembut, itu mudaroh apa. Besok diingatkan lagi, ucapkan lagi. Tidak mesti harus kemaksiatan langsung dibanting di tempat. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Maksiat langsung tonjok. Kalau kamu lebih kecil ditonjok lagi kamu. Tambah besok kapok. Kalau kamu nggak bisa ya kamu datang, kamu saya kasih ini makanan secara apa namanya, mungkin dia bisa lembut hatinya. Itu namanya mudah. Tapi kalau kamu ngasih makanan, ayo lanjut, nah, saya dukung, nah itu tambah itu mudah namanya ya kan. Wah, biar aman, yang penting kamu terserah maksiat terus nih, saya dukung, saya juga ikut dukung, saya juga ikut iuran. Nah ini maksudnya mudarah al mudahana. Al mudahana khulukun munhatun. Mudahana itu adalah akhlak yang keji, rendah. Amal mudarah itu fala. Kalau mudarah itu bukan, itu yang mulia. Apa namanya? Sikap yang mulia, lemah lembut untuk meluruskan yang bengkok, mengajak, memberikan hidayah kepada orang yang bersama. Lakinna la takhlid bainahuma fatahmiluka al-mudahana ila khuluqin nifaq wa mujahar. Jangan kamu balik campur-campur, kelihatannya bentuknya sama, tapi seperti munafik. Cari selamat. Fal mudahanatu hiyallati tamusudina. Kal mudahana inilah yang membuat cacat iman kamu. Al azmu al gharamu bil kutub. Gandrung, senang dengan kitab. Laqad istada gharamutul lab bijamil kutub mal intiqa. Namanya penuntut ilmu itu harus senang, gandrung dengan kitab. Dia seperti kalau cari ke maktabah toko buku, seperti orang mau kuliner, wisata kuliner, cobain semua. Kalau penuntut ilmu bukan itu. Nah, cari ke toko-toko buku, perpustakaan, cari kitab-kitab. Lima rifatihim, dengan tetap cara memilih-milih, karena kitab itu seperti lautan, banyak sekali, kamu nggak mungkin kamu beli semua, maka harus dipilih. Lima rifatihim li ahamiyati talabil ilmi wa husulil ladzati wa sururi bi qadri tahsilihi. Karena orang yang menuntut ilmu itu dia sadar bahwa penting mencari ilmu itu, dan mendapatkan ilmu itu adalah kenikmatan. Seperti Imam Syafi'i kemarin tidak disinggung. Seperti orang yang saking nikmatnya mendengar ilmu itu, dia ingin semua anggota badannya itu jadi kuping, punya kuping, supaya kenikmatan itu bukan hanya dirasakan oleh kuping. Tapi kalau punya kuping semua jadi jelek ya kan. Tapi maksudnya bisa merasakan nikmatnya itu. Kalau dipijeti bisa semua ya, dipijeti. Waduhur naksi biqadri naksi, karena semakin gak nyaman, semakin cacat orang itu kalau ilmunya berkurang. Wa fi hadza akhbarun tatul. Kisah dalam hal ini banyak sekali. Cukup waktunya. Wa iyyaka an tusakhidha maktabataka bi kutubil mubtadi'ah. Jangan diisi, jangan dipenuhi maktabah kamu dengan buku-buku ahli bid'ah. Fahiya ghutha'un wa taswisun 'alal fikri wa summun naqi'un fahdharha. Karena itu hanya sampah, hanya akan mengganggu, dan itu adalah bisa yang mematikan. Maka hati-hati terhadap kitab-kitab itu. Kiwamu maktabatika, penuh isi dari perpustakaan. Kalau ini pondok aja belum punya ya kan. Nah, masa mau bikin pribadi, mungkin nanti suatu saat berpikir, suatu saat punya perpustakaan sendiri. Jangan mengoleksi baju aja, bajunya banyak. Kenapa? Karena biar nyucinya bisa seminggu sekali. Pakai kepas lagi, gantungan di mana-mana ya, nanti ditertibkan.
Baju sedikit saja, biar setelah selesai langsung dicuci. Nanti kalau kamu bajunya banyak, selesai gantung lagi ya, pakai ini besok lagi. Jumat sibuk, pekan depan lagi ya, tambah numpuk. Nanti kalau sudah bau, nanti yang disalahkan pondoknya. Pondoknya jorok ya, yang bikin jorok kamu itu, ya kan? Kalau kamu bersihan ya, jadi pondoknya ban bersih. Alaika bikutubi Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhihi Ibn Qayyim wa kadza kutubi Ibn Abdul Bar wa Ibn Qudamah wa Dhahabi wa Ibn Katsir wa Ibn Hajar wa Ibn Rajab wa Syaukani wa Sun'ani wa Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ini penuhilah maktabahmu dengan ulama-ulama yang terpercaya. Di antaranya yang disebutkan di sini. Yang itu diakui kaum muslimin. At-ta'ammul ma'al kitab, berinteraksi dengan kitab. Bagaimana kita berinteraksi dengan kitab? Alaika bi muqaddimatil kitab. Kalau kitab-kitab besar kamu udah beli, tidak harus kamu katakan. Tapi juga jangan beli terus koleksi doang. Nah, baca muqaddimahnya. Fa innaha kasifatun an istilahi muallifi, dapat dia menyebutkan apa istilah-istilah kata-kata yang dipakai oleh penulisnya. Wa bidzalika tahsulul faidah. Begitu kamu akan mendapatkan semua kitab kamu baca muqaddimahnya. Kamu bisa dapat paling tidak faedah dari kitabnya. Wa minhu, diantaranya yang lain, Allah tudkhil fi maktabatikal kitab hatta tamurru alaihi jardan bi qiraati muqaddimatihi wa fahrasihi wa ma diqadi minhu. Di antara adab interaksi kita dengan kitab, jangan kamu masukkan ke maktabahmu kecuali buku itu sudah kamu baca muqaddimahnya, kemudian daftar isinya, kemudian sekilas isinya. Nanti suatu saat kamu dapat masalah, kamu tahu di kitab itu, karena tidak mesti kamu baca. Seperti kamus. Kamus itu apa? Kamu beli harus kamu khatamkan? Enggak. Kamu kalau dapat masalah kamu cari di situ, ya kan? Buku-buku besar kadang itu kamu tahu daftar isinya, muqaddimahnya, udah taruh situ. Nanti ada masalah, sudah tahu kamu itu ada di dalam kitab. Farubbama marra zamanun wa fatal umru dunan nadhari fihi wa hadza mujarrab. Ini sudah menjadi pengalaman. Mungkin akan waktu kamu habis, kemudian kamu meninggal, belum pernah kamu baca isinya. Ijamul kitabah harus jelas dalam menulis. Wa yakunu bi umur, ini tata cara menulis. Kadang beda dari ulama sekarang sama zaman dulu. Zaman dulu enggak ada. Nah, sekarang nulis salah bisa didelete, ya kan? Nah, dulu ada sebaiknya bagaimana kalau salah nyoret itu gimana caranya. Nah, itu kadang taruh di sekarang caranya mungkin sudah beda lagi. Wa yakunu bi umur, memperjelas kitab tulisan itu dengan cara wuduhul khotnya yang bagus. Belajar khot ya. Belajar khot. Kalaupun tidak belajar yang penting jelas. Yang kedua, rasmuhu ala dawi qawaidir rasmi al-imla, ditulis sesuai dengan kaidah ilmu rasm. Imla, kapan dikasih alif kepala ain di atas atau di bawah, titik, dan kapan alif hamzah ditulis di atas ya, ditulis di atas wawu atau di atas alif. An-nuqat an-naqtu lil mu'jami wal ihmalu lil muhmali. Kalau itu ada titiknya, kha jim kasih titik. Kalau al-ihmal lil muhmali, kalau enggak ada titiknya jangan kasih titik. Ha jangan kasih titik. Nanti kalau ha dikasih titik jadi kha. Ya kan? Sin, zal sama dal. Kalau mau nulis dal jangan kasih titik. Nanti jadi dal. Itu maksudnya. Asyaklu lima yuskil. Kalau yang kira-kira kamu sulit membaca, kasih harokat. Kasih harokat ini fathah atau kasrah, dhammah, marfu atau mansub atau majrur atau majzum. Tulis di situ.
Jangan semua diharokati, kecuali buku-buku penting yang itu Al-Quran harokat semua, ya kan. Kalau kitab-kitab yang lain yang penting akhirnya atau kira-kira yang kemungkinan keliru kamu baca nggak apa-apa, itu harus dikasih harokat. Tasbitu alamati tarkim fi ghairi ayat hadis, ditulis surat ayat, surat berapa hadis selain Al-Quran dan Sunnah mungkin itu nggak dikasih, nggak apa-apa, tapi yang lain kasih penulisan. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.